gagal untuk bermetabolisme sehingga terjadi kematian sel. Nah, respon terhadap cedera itu bisa dua. Yang pertama reversible, yaitu struktur dan fungsi selulernya bisa pulih kembali ke keadaan normal. Terus yang kedua bersifat irreversible, kebalikannya. Dia kerusakannya itu udah berkembang lebih jauh dari degenerasi hingga ke kematian sel. Jadi udah nggak bisa sembuh lagi ke keadaan normal. Okay, next. Aduh, sorry. Nah, untuk mekanisme dasar kerusakan sel bisa karena beberapa hal. Yang pertama karena penurunan atau depresi. Depresi ini nama lain dari penurunan jumlah ATP. Jadi kalau adenosin trifosfat atau sumber energi dari sel itu berkurang, maka akan terjadi gangguan metabolisme sel. Terus bisa karena peningkatan permeabilitas membran sel. Ini terjadi karena adanya gangguan dari pompa natrium kalium yang mengatur tekanan di dalam sel. Jadi dia bisa kalau ada gangguan di situ, ini yang nomor 2 ini sebenarnya masih ada hubungannya sama ATP. Jadi kalau dia kekurangan ATP, pompa natrium kaliumnya dia bisa berkurang. Nah, kalau dia berkurang atau terganggu, dia bisa menyebabkan permeabilitas membran sel itu meningkat. Jadi sel-sel membran selnya itu bisa berjarak-jarak gitu loh. Jadi dia memungkinkan cairan di luar sel itu masuk ke dalam sel sehingga terjadi penimbunan atau degenerasi itu tadi. Selanjutnya, gangguan jalur biokimia yang terutama berkaitan dengan sintesis protein. Nah, protein ini kalau kalian ingat fungsi dari tiap-tiap komponen di dalam sel kayak um, apa? Kayak mitokondria, dia menghasilkan ATP dan lain-lain itu. Nah, yang sintesis protein ini dia berfungsi untuk pergerakan sel, untuk mengatur, pokoknya dia mengatur metabolisme dari sel. Nah, kalau ada gangguan ini, maka dia juga bisa menjadi dasar kerusakan dari sel itu. Terus yang terakhir kerusakan DNA ini biasanya bersifat kongenital atau udah bawaan dari orang tuanya, dari gen gitu ya. Nah ini ada gambaran tentang terjadinya jejas, mulai dari sel itu normal. Jadi ketika sel itu normal, keseimbangannya terjaga, terus pompa natrium kaliumnya masih normal, sama komponennya itu masih bisa bekerja dengan baik. Nah, ketika dia terjadi cedera atau injury pada sel tersebut, maka akan menyebabkan reversible, jejas reversible. Nah, kalau udah terjadi jejas reversible, ciri khasnya itu selnya dia akan swelling atau membengkak. Komponennya juga ikut membengkak. Endoplasmic reticulum, mitokondria, inti sel dia mulai membengkak juga. Nah, ketika si uh, injury atau jejasnya itu bisa dihilangkan atau disembuhkan gitu, maka dia akan recovery. Dia akan mengalami perbaikan, pemulihan sampai akhirnya sel itu normal. Nah, ini yang dibilang dengan jejas reversible dari sel normal, terus dia beradaptasi, dia membengkak kayak gitu kan. Terus akhirnya dia berhasil beradaptasi, terus selnya bisa kembali ke normal. Sedangkan kalau yang irreversible itu cederanya itu udah lebih berat, udah lebih lama, terus selnya itu juga jadi rusak. Nah ini kalau kalian lihat di sini ada lysosom ruptur. Jadi kalau lisosom itu pecah, dia akan mengeluarkan enzim yang akan me, yang akan memakan komponennya itu sendiri. Intinya dia akan menghancurkan komponen-komponen yang lain. Itu jadi akan terjadi fragmentasi sel. Jadi selnya itu pecah terus akan berakhir ke kematian sel. Nah ini untuk yang irreversible. Jadi irreversible itu ada yang patologis, ada juga yang normal. Yang patologisnya itu nekrosis, yang normalnya itu apoptosis. Jadi kalian harus ingat kalau apoptosis itu adalah kejadian normal. Kenapa?
Karena kalau sel itu dia tidak mati, dia akan mengganggu kinerja sel-sel lainnya. Jadi kalian bayangin ada sel yang baru dibentuk, terus dia bekerja terus sampai dia udah nggak bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi dia bisa merusak sel-sel yang sehat yang lainnya. Nah, kalau bahasa gampangnya regenerasi sel lah gitu. Jadi apoptosis ini tuh dia normal, kematian yang terprogram dari sel itu sendiri gitu. Sedangkan yang nekrosis ini adalah kematian sel karena adanya jejas ataupun patologi. Nah, atau ada abnormalitas gitu. Nah, untuk mekanismenya kalau yang nekrosis itu dia dari sel yang normal, terus kalau dia kena jejas yang ringan dan masih bisa sembuh, dia akan kembali menjadi sel normal, dia akan recovery. Tapi kalau jejas atau cederanya itu udah progresif, terjadi secara terus-menerus, dia akan menyebabkan kematian sel. Di sini kematian selnya pecahnya sama kayak yang tadi, kematian selnya itu pecah, terus enzim lisosomnya itu juga mencerna dirinya sendiri sampai akhirnya sel itu mati dan menjadi apa sama kayak gini, akhirnya dia akan menjadi makanan si fagosit gitu. Nah, ketika ini terjadi biasanya datang neutrofil. Neutrofil ini sistem imun tubuh yang pertama kali uh, yang akan pertama kali mempertahankan keseimbangan. Jadi dia kalau ada sel yang mati, dia bakal manggil neutrofil untuk menghancurkan atau memakan si sel nekrosis ini biar dia nggak berlanjut gitu ke nekrosis sel yang lain gitu. Next kita ke apoptosis. Jadi sel yang normal bukan terkena jejas, nggak ada cedera, nggak ada apa-apa, dia akan pecah. Nah, pecahnya itu prosesnya dia mengalami proses. Jadi ditandai sama inti selnya yang memadat, terus inti selnya yang terpecah-pecah atau fragmentasi sampai akhirnya selnya itu lisis. Selnya lisis pecah kayak gini, terus nanti pecahan-pecahan sel itu bakal dimakan oleh fagosit gitu. Nah, ini yang apoptosis, dia tidak disebabkan oleh cedera. Oke, nah kita masuk ke uh, apa yang akan kita bahas untuk tutorial malam ini. Yang pertama, jejas reversible itu dibagi menjadi degenerasi hidropik yang terbagi lagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, cloudy swelling, yang kedua, ballooning degeneration. Ballooning degeneration ini adalah bentuk ekstrim dari degenerasi hidropik. Jadi kalau kalian um, kalau kalian ngelihat waktu praktikum kemarin itu kayak samar gitu ya bedanya. Nanti karena emang samar itu kalian boleh jawab degenerasi hidropik aja kalau dia masuk ke besok-besok ke ujian praktikum gitu. Nah, pembagian cloudy swelling sama ballooning ini itu biar kalian paham aja kalau dia terjadi melalui dua tahapan gitu. Yang pertama cloudy dulu baru dia ballooning. Ballooning ini tuh yang udah ekstrim yang lebih parah. Yang next ada degenerasi melemak, degenerasi hialin, sama jejas irreversible. Yang aku bilang tadi ada perubahan inti sel atau jejas inti sel, dan yang apoptosis. Yang perubahan inti sel atau jejas ini dia kebagi lagi jadi dua. Yang pertama kematian sel uh, karena penyakit, jadi individunya itu masih hidup, cuman sel-sel di tubuhnya itu udah mati karena ada kondisi yang patologis gitu. Nah, sedangkan yang autolisis postmortal ini adalah kematian sel yang dikarenakan kematian individunya gitu. Jadi individunya mati, terus tiba-tiba sel-sel yang sehat itu tiba-tiba mati. Nah, itu namanya autolisis postmortal. Kalau yang nekroses antemortem, dia kan sebelum kematian individunya. Jadi dia mengalami kondisi patologis yang menyebabkan selnya mati gitu. Nah, karena dia uh, individunya masih hidup, jadi dia memiliki tiga tahapan. Yang pertama, inti selnya itu memadat atau kondensasi, kita sebut pyknosis. Terus tadi inti selnya juga terpecah, karyoreksis, sampai akhirnya inti selnya itu pecah atau menghilang, karyolisis. Nah, sedangkan yang autolysis postmortal ini karena dia kalau bisa dibilang tiba-tiba gitu, makanya dia langsung ke karyolisis. Jadi kalau kalian ingat
yang nanti kita bahas juga di belakang, preparat autolisis postmortal itu dia langsung pecah semua, nggak ada satupun inti sel yang terlihat. Jadi satu lapang pandang itu udah kariolisis semua. Sedangkan kalau yang necrosis antemortem, kalian bakal melihat 3 tahapan ini. Itu aja bedanya. Oke, kita masuk ke jejas reversible. Yang aku jelasin tadi, gangguan fungsi dan morfologi yang bisa pulih kembali jika stimulus atau rangsangnya itu dihilangkan. Pada kerusakan ini, sel dan organel intrasel dia akan membengkak karena menyerap air. Nah, aku jelasin tadi juga karena dia ada kegagalan pompa ion, ion natrium dan kalium. Dia bergantung pada energi, pada ATP di membran plasma. Pada beberapa bentuk jejas, organel yang mengalami degenerasi dan lipid menumpuk di dalam sel yang terluka. Terus jenis-jenis jejas reversible, ada hidrofik, melemak, sama hialin. Degenerasi hialin ini penumpukan protein. Oke, kita masuk ke degenerasi hidrofik, merupakan perubahan sel reversible akibat masuknya air ke dalam sitoplasma karena gangguan pompa ion membran plasma. Secara makros, organnya dia bakal kelihatan membesar, terus pucat, sama dia lebih berat karena dia lebih banyak air kan di sel-sel organnya. Terus kalau secara mikroskopis kita bisa melihat selnya itu bengkak sama sitoplasmanya pucat. Terus lesi ini didahului oleh cloudy swelling, yaitu pembengkakan ringan. Sitoplasmanya itu keruh sama tanpa granular vakuolisasi yang jelas. Jadi dia nggak kelihatan begitu berair, cuman ukuran selnya jadi membesar. Terus kondisi tertentu, contoh karena infeksi virus pox, dia bisa menyebabkan degenerasi hidrofik yang ekstrim itu tadi, yaitu ballooning. Pembengkakan selnya sangat besar, terus air yang masuk juga lebih banyak sampai terbentuk sitoplasma yang sangat jernih. Terus biasanya ditemukan di keratinosit epitel squamosa berlapis. Ini tuh ada di kulit, jadi ada di epidermis biasanya. Nah, ini ada gambaran dari degenerasi hidrofik. Jadi sel yang seimbang itu dia harusnya ATP-nya seimbang, oksigennya juga nggak terganggu. Terus pompa natriumnya juga normal. Tapi kalau udah ada injury atau jejas, contoh jejas itu banyak ya. Ini salah satunya contohnya hipoksia. Hipoksia menyebabkan kekurangan oksigen. Kalau oksigennya turun, otomatis ATP-nya juga menurun. Ion natrium masuk ke dalam sel, sama air masuk ke dalam sel, dan ion kalium keluar dari sel. Yang menyebabkan meningkatnya tekanan osmotik di dalam sel. Karena tekanannya udah nggak seimbang antara yang dalam sama luar, maka terjadi pembengkakan sel karena air yang di luar masuk ke dalam. Kalau kalian ingat, dari konsentrasi yang ringan akan masuk ke konsentrasi yang lebih pekat. Nah, itulah intinya. Nah, air masuk ke dalam sel sampai ke sitosol, terus kan bertahap hingga terjadi hydrophic degeneration. Karena tekanannya itu terus meningkat sama ATP-nya itu hilang, jadi nggak bisa mempertahankan membran selnya gitu. Intinya airnya masuk lah gitu. Terus terakumulasi. Oke, kita masuk ke gambar. Bentar ya. Bentar. Kalian bisa catat deskripsi lesinya ya, bakal aku bacain, aku diktein. Terus sambil dilihat juga aku nunjukin di sini di gambarnya. Oke, ini adalah gambaran hepar. Yang mana yang kanan ini adalah hepar yang normal, sedangkan yang kiri adalah hepar yang mengalami degenerasi hidrofik. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, organ tampak membesar.
Yang kedua, tepian organ tampak tumpul. Tiga, organ tampak lebih pucat. Empat, bidang sayatan basah. Oke, organnya hepar, diagnosa morfologinya degenerasi hidropik. Nanti di penggambaran laprak, kalian nulis deskripsi lesi, terus di gambar yang kalian gambar itu juga ditunjuk ya, yang sesuai sama deskripsi lesi yang kalian tulis. Oke, kita, um, ini yang gambaran mikrosnya dari hepar. Langsung aja deskripsi lesi yang pertama. Hepatosit tampak membesar. Yang pertama, hepatosit tampak membesar. Yang kedua, sitoplasma tampak keruh. Sitoplasma tampak keruh. Yang ketiga, inti sel masih tampak normal. Yang keempat, sinusoid menyempit. Ya, organnya hepar, diagnosa morfologinya degenerasi hidropik yang cloudy swelling. Nanti cara nulisnya kayak gini ya, diagnosa morfologi, degenerasi hidropik dalam kurung cloudy swelling. Oke, masuk ke gambar selanjutnya, mikros ginjal. Deskripsi lesi yang pertama, sel tubulus ginjal tampak membesar. Yang kedua, sitoplasma tampak keruh. Tiga, inti sel masih tampak normal. Ya, organnya ginjal, diagnosa morfologinya cloudy swelling. Next ke yang building degeneration hepar. Deskripsi lesi yang pertama, hepatosit tampak membesar. Yang keempat, sinusoid menyempit. Tebal juga. Yang ketiga, sitoplasma sel tampak jernih. Yang keempat, inti sel masih tampak normal. Yang terakhir, yang kelima, terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada penyakit ORF. Kalau kalian gambar yang ini, lesi yang bentukan inclusion bodies itu nanti ditunjuknya kayak gini ya. Tapi kalau kalian gambar yang sebelah kiri, kalian nggak perlu nulis yang inclusion bodies. Karena sini nggak terlalu jelas. Nah, untuk bentukan halo, jadi bentukan halo itu sebenarnya apa ya? Kayak garis imajiner aja yang membatasi kayak antara sitoplasma yang lebih jernih sama sitoplasma yang agak keruh. Nah, contohnya kayak gini. Ini tuh kan kelihatan agak pink-pink. Tapi yang di dekat inti selnya itu ada yang lebih putih lagi, yang lebih jernih lagi. Nah, batas ini itu namanya bentukan halo.
Jadi itu tuh kayak garis imajiner aja. Nanti kalian gambarnya tetap kosong aja, nggak perlu kayak dibikin penting. Kayak organnya kulit, diagnosa morfologinya ballooning degeneration. Dan next kita masuk ke degenerasi melemak. Fatty change atau nama lainnya steatosis adalah bentuk jejak sel yang reversible yang ditandai dengan akumulasi lipid, terutama trigliserida, di dalam sitoplasma sel. Biasanya sering terjadi di hepatosit, di hepar, sama bisa juga ditemukan di jantung dan juga ginjal, di sel miokardium dan juga di sel epitel tubulus ginjal. Secara makros, akumulasi lipid akan menyebabkan organ tersebut biasanya di hati dia lebih jelas, di hepar akan mengalami pembesaran atau hepatomegali. Terus warnanya secara makros dia akan kuning pucat sampai yang kuning banget. Terus teksturnya dia lunak dan berminyak di permukaan sayatan. Sedangkan secara mikroskopis akan tampak vakuola-vakuola lemak di dalam sitoplasma yang ciri khasnya itu dia akan berbatas sangat jelas, terus dia tidak terwarnai di pewarnaan HE, jadi dia akan tampak seperti vakuola. Vakuola itu kayak bentukan yang sangat besar dan juga akan mendorong nukleus ke tepi sel. Jadi bentukannya kosong, terus bedanya sama yang sebelumnya, yang degenerasi hidropik itu adalah inti selnya. Jadi kalau inti selnya udah bergeser ke tepi, jadi dia karena penumpukan lemak. Nah, untuk mekanisme terjadinya, jadi kalau asam lemak bebas atau free fatty acid di hepar jumlahnya meningkat, biasanya bisa berasal dari jaringan lemak, makanan, sama gangguan sintesa dari asetat di dalam hepatik. Jadi kalau free fatty acid atau lemak bebas, asam lemak bebasnya udah meningkat, dia akan masuk ke dalam hepar. Nah, seharusnya dia akan terkatabolisme atau akan dipecah lagi dari asam lemak, akan dipecah lagi menjadi keton bodies, karbon dioksida, kolesterol ester, sama fosfolipid. Tapi kalau terjadi gangguan dari metabolisme asam lemak ini, dia akan menyebabkan penumpukan trigliserida. Jadi asam lemak yang masuk ke dalam situ karena gagal di metabolisme, dia akan terbentuk menjadi trigliserida dibantu oleh alfa gliserofosfat. Penumpukan trigliserida ini uh, dibantu oleh apoprotein akan membentuk lipoprotein. Jadi makin tinggi asam lemak akan makin banyak trigliserida yang terbentuk. Trigliserida akan disimpan di dalam hepar menjadi bentuk lipoprotein, di mana lipoprotein ini akan terakumulasi di dalam hepar. Itu yang kita sebut dengan degenerasi melemak. Nah, sama di dalam hepatosit dia akan dimetabolisme menjadi trigliserida, diubah menjadi kolesterol ester, fosfolipid, dan dioksidasi menjadi badan keton. Harusnya, tapi kalau ini nggak terjadi, maka akan terjadi akumulasi lemak. Oke, kita masuk ke gambaran. Ini ada gambar makros dari hepar. Langsung aja deskripsi lesi yang pertama. Organ hepar tampak membesar. Yang kedua, tepian organ tampak tumpul. Yang ketiga, organ tampak berwarna kekuningan. Yang keempat, apabila disayat, bidang sayatan tampak berminyak. Apabila disayat, bidang sayatan tampak berminyak. Oke, diagnosa morfologinya Maaf, tadi ya. jaringannya agak putus. Oke, aku ulang ya. Deskripsi lesi yang pertama, organ hepar tampak membesar. Yang kedua, tepian organ tampak tumpul.
Yang ketiga, organ tampak berwarna kekuningan. Yang keempat, apabila disayat, bidang sayatan berminyak. Oke, udah. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, gambaran mikros. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada hepatosit. Terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada hepatosit. Yang kedua, vakuola lemak tampak kosong. Vakuola lemak tampak kosong. Yang ketiga, inti hepatosit terdesak ke tepi. Inti hepatosit terdesak ke tepi. Yang keempat, ukuran vakuola lemak bervariasi. Ukuran vakuola lemak bervariasi. Diagnosa morfologinya degenerasi melemak, organnya hepar. Next, kita masuk ke mikros ginjal. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada sel tubulus ginjal. Terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada sel tubulus ginjal. Deskripsi lesi yang kedua, 3, 4-nya sama kayak organ hepar yang sebelumnya. Vakuola lemak tampak kosong, inti sel tubulus ginjal terdesak ke tepi, ukuran vakuola lemak bervariasi. Ya, biar cepat. Selanjutnya ini pulmo. Jadi mau disclaimer dulu. Kenapa sih Kak di pulmo kok tiba-tiba ada perlemakan? Nah, jadi ini tuh organ pulmo dari hewan unggas. Terus ini tuh bukan suatu kejadian yang sering gitu loh. Jadi jarang terjadi ini. Salah satunya bisa karena kejadian traumatis. Misal kalau kalian tahu itu ada kayak angsa atau bebek itu yang sengaja dikasih makan yang banyak sampai penuh gitu biar kayak organ ginjal, organ heparnya itu kalau dimasak itu lebih enak. Nah itu ke pulmo biasanya juga ikut masuk lemaknya gitu. Jadi ini kondisi yang jarang perlemakan di pulmo. Cuman kita bahas aja. Oke. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada septa alveoli pulmo. Terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada septa alveoli pulmo. Yang kedua, vakuola lemak tampak kosong. Ketiga, inti sel pneumonosit tipe 2, inti sel pneumonosit tipe 2 pulmo terdesak ke tepi. Yang keempat, ukuran vakuola lemak bervariasi. Ya, untuk inti sel pneumonosit tipe 2 itu apa, Kak? Jadi, kalian bisa cari sendiri nanti buat info tambahan kalau di pulmo itu ada sel pneumonosit tipe 1, tipe 2, terus ada pembuluh darah dan lain-lain di septanya. Itu nggak perlu kalian pelajari lebih jauh sih itu histologi, tapi itu histologi normalnya pulmo. Itu masuk ke deskripsi lesi buat pengetahuan tambahan. Oke, next kita masuk ke degenerasi hialin atau akumulasi protein. Adalah perubahan sel atau jaringan yang ditandai dengan akumulasi protein di dalam sitoplasma, sehingga jaringannya tampak lebih padat, eosinofilik, dan juga homogen.
Perubahan ini sering dijumpai pada jaringan ikat dan membrana basalis serta berhubungan dengan proses penuaan maupun gangguan metabolisme protein. Jadi biasanya dia terjadi penumpukan protein itu di otot, terus bisa juga di ginjal. Jadi kalau udah menua, individunya itu udah mengalami proses penuaan, otomatis gangguan metabolisme. Sebenarnya nggak protein aja, cuman yang penyebab dari degenerasi hialin itu karena ada gangguan metabolisme proteinnya. Nah, kalau di otot itu dia bisa hilang kalau uh, orang lansia tersebut dia rajin berolahraga gitu. Jadi metabolisme protein ini dia masuk ke reversible, gitu. Jadi sebenarnya dia ini kayak proses normal dari orang penuaan yang mengalami penuaan, cuman dia bisa balik ke sel yang normal kalau rajin berolahraga. FYI aja sih. Masuk ke gambar. Di sini otot skelet. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Yang kedua, akumulasi protein hialin tampak berwarna homogen eosinofilik. Yang ketiga, hilangnya striasi atau garis-garis pada otot. Hilangnya striasi, STRIAS, atau garis-garis pada otot. Yang keempat, sabut otot tampak mengalami fragmentasi. Ya, diagnosa morfologinya degenerasi hialin, organnya otot, skelet. Ini gambaran mikros ginjal. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi protein, terdapat akumulasi protein hialin pada tubulus ginjal. Yang kedua, akumulasi protein hialin tampak berbentuk seperti droplet. Tiga, droplet hialin tampak berwarna eosinofilik dan berbatas jelas. Empat, tubulus ginjal masih normal. Ya, diagnosa morfologinya degenerasi hialin, organnya ginjal. Oke, kita masuk ke jejas irreversible. Nah, perubahan morfologi pada inti sel yang mengalami nekrosis atau kematian sel yang antemortem sebelum kematian individunya terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, pignotis atau penyusutan atau kondensasi sel dengan peningkatan atau kepadatan inti. Terus karyoreksis atau agregasi atau fragmentasi dari inti sel, dia terpecah-pecah, putus-putus. Terus karyolisis, tahap akhirnya yaitu inti selnya pecah atau lisis. Ini gambarannya, panah yang merah sel yang memadat atau terkondensasi, yang panah kuning ini yang karyoreksis, inti selnya terpecah-pecah, sama yang panah putih karyolisis. Jadi inti selnya udah nggak ada sama sekali. Nanti kalian nggak usah gambar yang samar-samar gitu, nggak usah, langsung kosong aja karena dia udah pecah dan menghilang. Oke, kita masuk ke deskripsi lesi. Deskripsi lesinya, inti sel tampak mengalami satu karyopignotis, yaitu inti hepatosit tampak memadat atau terkondensasi. Inti sel berwarna lebih gelap dan inti sel mengecil. Itu masih deskripsi lesi yang nomor 1. Karyopignotis yaitu inti hepatosit tampak memadat atau terkondensasi
inti sel berwarna lebih gelap, dan inti sel mengecil. Yang kedua, karyoreksis, yaitu inti sel telah terfragmentasi atau terpecah. Yang ketiga, karyolisis, yaitu inti sel telah lisis atau hilang sepenuhnya. Diagnosa morfologinya jejas inti sel, organnya hepar mikros. Nah, ini di organ ginjal, jejas inti sel di organ ginjal. Deskripsi lesinya sama kayak sebelumnya, cuman kalian ganti aja hepatositnya sama sel tubulus ginjal. Sisanya sama. Kita langsung aja. Nah, selanjutnya ada autolisis postmortal, yaitu kerusakan secara spontan sel ataupun jaringan oleh beberapa enzimnya sendiri setelah individu tersebut mengalami kematian somatik, kematian tubuh. Jadi kalau tubuhnya mati duluan tapi sel-selnya masih sehat, maka dia akan rusak secara spontan. Kayak pecah, terus enzimnya akan mencerna dirinya sendiri. Hal ini dikarakterisasi oleh kehancuran sel yang bersamaan tanpa adanya reaksi radang. Nah, kunci juga buat autolisis postmortal, dia nggak ada sel radang, kecuali kalau di beberapa kasus gitu ya. Sama kayak apoptosis, syaratnya dia nggak boleh ada reaksi radang. Kita masuk ke gambaran makros. Misal nanti di list gambar yang harus kalian gambar buat laprak, jadi satu-satu, misalnya softening aja atau bile imbibition aja, nanti kalian gambarnya gini ya, organ yang normal sama organ yang softening. Terus kalau misalnya DM-nya diminta bile inhibition, kalian gambarnya organ yang normal, terus yang bile inhibition gitu. Jadi nggak langsung jadi satu gini. Cuman gambarnya dijadiin satu. Oke, masuk ke deskripsi lesinya untuk yang softening. Untuk diagnosa morfologi softening. Deskripsi lesi yang pertama, tekstur organ tampak lembek. Yang kedua, ukuran organ tampak mengecil. Yang ketiga, organ tampak pucat. Yang keempat, konsistensi organ rapuh. Yang kelima, tepian organ tampak irregular. Tepian organ tampak irregular. Itu deskripsi lesi untuk softening. Nah, untuk deskripsi lesi yang bile inhibition, gambar yang sebelah kanan. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi empedu pada organ. Terdapat akumulasi cairan empedu. Terdapat akumulasi cairan empedu pada organ. Yang kedua, akumulasi cairan empedu tanpa kehijauan. Akumulasi cairan empedu tampak kehijauan. Yang ketiga, ukuran organ membesar. Yang keempat, konsistensi organ lunak. Yang kelima, organ tampak rapuh. Organ tampak rapuh. Yang keenam, tepian organ tampak irregular. Tepian organ tampak irregular. Itu deskripsi lesi untuk yang DM bile inhibition. Ini gambaran mikros. Ya, deskripsi lesi yang pertama, sel yang mengalami autolisis postmortal tampak homogen. Tambah ini deh, sel yang mengalami autolisis postmortal tampak homogen eosinofilik.
Aku ingetin ya, eosinofilik itu dia warnanya pink magenta, jadi bukan ungu. Homogen, warnanya merata. Sel yang mengalami autolisis postmortal tampak homogen eosinofilik. Yang kedua, sel mengalami nekrosis secara menyeluruh. Sel mengalami nekrosis secara menyeluruh. Yang ketiga, inti sel, lisis sempurna. Yang keempat, sel mengalami disosiasi. Sel mengalami disosiasi. Yang kelima, tidak ada sel radang. Tidak ada sel radang. Ya, diagnosa morfologinya autolisis postmortal, organnya hepar. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel secara terprogram yang terjadi secara normal selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan tubuh. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu dia akan beregenerasi terus-menerus. Nah, jadi sel yang umurnya lebih tua dia akan mati secara normal. Maksudnya emang sesuai umurnya si sel itu. Terus akan digantikan oleh sel sehat yang baru. Apoptosis ini dia merupakan mekanisme keseimbangan sel untuk memelihara populasi sel dalam jaringan tubuh dan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Apoptosis disebut juga program cell death. Jadi, dia akan menjaga keseimbangan. Nah, kondisi lain ketika sel tersebut dia nggak bisa mati, maka dia akan terus-menerus membelah. Nah, itulah awal mula dari kanker. Nggak salah dibahas. Nah, keputusan untuk melakukan apoptosis dapat berasal dari sel itu sendiri di jaringan sekitarnya, atau dari sel yang merupakan bagian dari sistem imun. Jika kemampuan sel untuk berapoptosis rusak, ataupun jika ada inisiasi tertentu yang terhambat, maka sel tersebut akan rusak dan dia akan terus membelah tanpa batas, yang akan berkembang menjadi kanker. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka akan terjadi yang pertama, sel membelah dengan cepat daripada sel yang mati. Jadi, jumlah sel normal lebih sedikit, lebih banyak daripada sel yang mati. Kalian bayangin kayak apa ya? Sel yang sehat, dia akan membelah dengan cepat, tapi sel yang lain itu dia yang matinya lebih sedikit. Nah, itu contohnya terjadi di penyakit autoimun, kanker, dan juga stroke. Nah, kebalikannya, selnya membelah lebih lambat daripada jumlah sel yang mati. Jadi, sel normal yang harusnya dia jumlahnya sekian, tapi karena dia lebih lambat, jadi dia lebih sedikit. Sedangkan sel yang mati itu jumlahnya lebih banyak atau lebih cepat selnya itu mati daripada selnya itu membentuk sel yang baru gitu. Nah, itu biasa terjadi di penyakit-penyakit neurodegeneration. Contohnya kayak Alzheimer, Parkinson gitu. Jadi penderita Alzheimer itu karena selnya mati lebih cepat daripada pembentukan sel sehat yang baru. Kebalikannya lah pokoknya sama stroke atau kanker. Nah, ini gambaran mikrosnya, warnanya hijau karena ada pewarnaan khusus dan teknik khusus. Warnaan apoptotek kalau nggak salah namanya. Eh, Pakai metode IHC, imunohistochemia. Nah, ini organ bursa Fabricius ayam. Ya, deskripsi lesi yang pertama, terdapat bentukan apoptotic bodies. Terdapat bentukan apoptotic bodies. Yang kedua, apoptotic bodies tampak berwarna lebih gelap. Tampak berwarna lebih gelap. Lebih gelap itu antara kehitaman atau kecoklatan ya. Terus deskripsi lesi yang ketiga, sel di sekitarnya masih tampak normal.
Sel di sekitarnya masih tampak normal. Yang keempat, tidak terdapat sel radang. Oke, udah. Diagnosa morfologinya apoptosis, organnya bursa fabricius. Oke, udah selesai materi tutor malam ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo, halo, masih ada yang dengerin? Untuk sementara aman, Kak. Masih kayak aman untuk saat. Oke, ya aku anggap nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada atau baru keingat nanti boleh langsung di grup chat aja. Nah, sebenarnya biasanya aku tuh ada post test yang dibahas bareng-bareng karena ini udah waktunya istirahat. Jadi post testnya bakal aku kirim di grup. Terus kalian bahas masing-masing dulu. Nanti kalau ada yang ragu atau ada yang mau tahu jawabannya, bisa kita bahas bareng-bareng grup di grup tutor gitu. Udah sih gitu aja buat tutorial malam ini. Makasih teman-teman yang udah join. Teman-teman bisa live Zoom sekarang.